Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut. Program studi Pendidikan Agama Islam semester 5 teman-teman. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan tugas dari mata pelajaran micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina min wajahini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita absen dulu ya. Putri hadir? Hadir. Sakila hadir. Nova hadir. Nurul hadir. Zahra hadir. Hilda hadir. Intan hadir. Mirna hadir. Muhammad Fauzi hadir. Muhammad Dilfan hadir. Muhammad Fikri hadir. Rizky hadir. Hasan. Nah, alhamdulillah untuk malam ini semua siswa hadir ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita terhindar dari virus yang mematikan itu, yaitu virus COVID-19 atau Corona ya. Sudah tidak asing lagi, mudah-mudahan kita bisa menjaga selalu kesehatan. Amin. Untuk hari ini, sebelum langsung ke materi, Ibu akan membacakan satu ayat, tapi dengarkan dulu sampai beres. Nanti kalau sudah diberes, tebak ini surat apa. Bisa? Dengarkan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu adzim. Coba ini surat apa? Oke, hebat. Jadi surat Al-Kafirun yang Ibu baca tadi ada berapa ayat? Coba. Ada berapa ayat? Ayat 7. Oke, hebat. Rizky ada berapa ayat? 6 ayat. Masa ada 2 ayat? 2 ayat makul ya Al-Kafirun sama la'a'budu ma ta'budun. Jadi kita sekarang akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Nah, ada yang tahu tidak apa sebab turunnya surat Al-Kafirun? Atau biasa disebut asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat atau Al-Qur'an. Ada yang tahu? Oke, jadi Ibu akan memberitahu ya bahwa surat Al-Kafirun sebab-sebabnya diturunkan itu bahwa pada zaman Rasulullah di dalam surat pada waktu itu kaum kafir Quraisy memerintah Rasulullah supaya Rasulullah bisa beribadah pada agamanya kafir Quraisy. Nah, jadi sebab itulah diturunkannya ayat. Nah, ayat dalam surat Al-Kafirun ini sebagai penjelas bahwa
di dalam beribadah tidak ada saling toleransi. Jadi kalau toleransi itu ada dalam kehidupan sehari-hari, tapi beribadah harus masing-masing. Jadi kafir menyembah agama kafir, Islam menyembah agama Islam. Nah, jadi seperti itu. Tidak boleh ada bahwa sebentar lagi hari Natal, jadi kita harus menyiapkan pohon Natal. Nah, sebagai bentuk ibadah kepada kafir tidak boleh. Jadi kita tetap Islam, tapi untuk sebagai toleransi kepada kaum yang merayakan hari Natal tetap harus ada. Tidak boleh, nggak boleh ada hari Natal di Indonesia semua harus dihapuskan. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, Ibu akan menuliskan surat Al-Kafirun, coba sambil dibuka dan juga sambil ditulis.
cara menulisnya coba lihat ya, jangan sampai ada satu huruf saja yang tertinggal atau satu ayat yang tertinggal. Jadi harus benar-benar sempurna, karena kalau di dalam bahasa Arab tertinggal satu huruf atau bahkan berbeda harakat saja itu akan berbeda arti dan pengertiannya. Perhatikan ibu dulu ya. Kalau masih ada yang belum beres, simpan dulu tulisannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini. Siap? Nah, ada yang tahu surat Al-Kafirun surat keberapa di dalam Al-Quran? Ayo, ada yang bawa Quran, coba lihat Qurannya. Oke, hebat. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-100. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran surat itu ada berapa surat? Ada berapa surat? Ada berapa juz di dalam Al-Quran? 30 juz. Ada berapa surat? 100? Coba. Surat Anas lihat surat berapa? Coba lihat. 511. Oke, jadi di dalam Al-Quran ada berapa surat? Ada berapa surat? 114. Ada berapa juz? 30 juz. Bisa lihat ke depan? Coba pensilnya simpan dulu di tempat. Nah, kita akan membahas dulu isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun tadi ada berapa surat ke-109. Coba cari ayat berapa dan ayat berapa yang sama. Ayat 3. Yang sama. Ada 2 ayat. Yang kembar tuh
2, 3, 5. 5. Hebat. Jadi kenapa dua ayat ini bisa diulang-ulang? Kita baca dulu ya artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakanlah wahai orang-orang Kafir. La a'budu ma ta'budun. Artinya Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sedang sembah. wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala na'abidum ma'abatum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di dalam ayat ketiga dan ayat kelima artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi di dalam ayat 3 dan ayat 5 ini sebagai penegasan bahwa kafir Quraisy itu bukan penyembah agama kita, dan untuk ayat 2 bahwa kita itu bukan penyembah agama mereka. Jadi untuk dalam beribadah tidak ada toleransi, jadi harus masing-masing. Islam menyembah kepada Allah dengan sholat, dan orang selain Islam tidak dituntut untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, tidak. Jadi untuk beribadah kita masing-masing. Nah, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat. Nah, sebagai harus masing-masing. Coba Ibu untuk kesimpulan hari ini di dalam surat Al-Kafirun apa yang bisa dipelajari? Dalam beribadah harus masing-masing, tidak ada toleransi. Tapi kita harus bisa saling menghormati, menghargai siapa? Agama lain. Jadi tidak boleh ada saling memusuhi. Ya, jadi kita masing-masing ibadah mereka masing-masing, kita fokus terhadap ibadah kita. Coba kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Yang bawa Al-Quran buka Al-Qurannya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, lebih ditingkatkan lagi semangat mencari ilmunya, jangan sampai lengah. Karena di dalam kita membaca ayat suci Al-Quran, satu ayat itu diberi pahala 10 satu ayat. Contoh, kul ini ada berapa huruf? 2, Qaf dan lam. Berarti diberi pahala berapa? 20. Nah, ya. Jadi jangan patah semangat, pahalanya itu besar. Di dalam kita mencari
kita untuk jalan menuju surga. Man salaka thoriqan yaltamisu firman salallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.